thank you banget. Udah mau kita sambangin. Iya, sambangin gitu. Udah pol pepper. Udah pol pepper. Udah pol pepper. Om. Salam serobot. Balik lagi di acara ngos-ngosan, ngobrol sambil ngopi Ngopi santai. santai. Dengan gua Jai. Dan gua Muklis. Sebelumnya buat kalian nih jangan lupa untuk dukung terus channel kita Seruput dengan subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya untuk update video-video dari kita. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa follow IG kita juga ya. Iya. Di seruput.yt. Oke, hari ini kita mau ngos-ngosan bareng siapa nih, Chris? Kita nih lagi ada di Ren Coffee nih, Bang. Ren Coffee. Iya, jadi yang bakal kita datengin kali ini di channel kita ownernya langsung. Ownernya, Iya. suatu kehormatan. Partner gua ya kan di Partner Ren nih. Coffee nih. Thank you juga Ya. nih buat Ren Coffee nih ya. Iya, thank you banget, thank you banget. Udah mau kita sambangin. Iya, Sambangin. sambangin gitu. Udah pol pepper. Udah pol pepper. Om. Ya guys, sorry tadi ada kunjungan dari Pol PP. Teguran biasa karena malam ini malam tahun baru ya Bang ya. Sosialisasi guys, Ya. jadi bukan apa-apa ya. Nah kalau nggak salah tutup jam 8 ya? Ya, Iya. Siap. kita ngikutin aturan pemerintah. Betul. Protokol kesehatan. Harus itu supaya ya selesailah pandeminya ya. Ya, Jadi kita harus amin, tetap amin. patuh Semua balik prokes. lagi normal. Betul sekali. Oke, balik lagi ke obrolan kita. Ya, Tadi sampai mana? tadi owner Ren Coffee. Oh iya, thank you juga nih buat Ren Coffee Iya, iya. yang udah mau didatengin sama kita ya, Iya, iya, buat iya. kita Diacak-acak kedainya. Iya, diacak tadi ya kan, buat kita ngobrol-ngobrol lah, Iya, iya, seputar konsep kedai dan lain-lain. Langsung aja Pak, kita panggil. Langsung aja kita panggil. Bro, Rafa. Bro Rafa, tepuk tangan bro. Tepuk tangan, gimana bro? Sehat ya. Duduk. Thank you banget. Oke. Thank you nih bro ya, udah Mau diajak ngobrol. Mau kita ajak Iya. ngobrol ya kan. Susah sekali schedule-nya beliau. Sibuk banget emang. Tapi nggak apa-apa ya kan, kita udah kasih kesempatan lah Iya, ngobrol sama Rafa, selaku iya. dari owner Ren Coffee. Mana Raf, kabar? Gini-gini aja gua Gini-gini kayak biasa aja, lah. kayak biasa ya. Nggak ada berita baru. Waduh. Ada kesibukan apa sih? Selain ngelola ini? Gue paling biasanya kalau di Jakarta cuman apa ya? Syuting-syutingan doang ya. Syuting-syutingan apa tuh? Syutingnya lu beda nih. Biasa ngerjain kayak semacam company profile, iklan dan lain-lain kayak gitu. Oke, nah gue mau tanya ini Ren Coffee ini udah berapa lama bro berdiri? Kalau kita itu mungkin bisa dibilang Juni 2021 ya, baru benar-benar official startnya. Juni 2021, berarti Iya. pandemi udah mulai nongol ya? Pandemi udah mulai nongol, Udah tapi nongol, emang ya? sebelum itu kita emang udah mulai trial dan error segala macem ya kan ya. Itu sebelum Juni tuh, emang kita dari akhir 2020 lah udah mulai coba ngulik-ngulik gimana cara bikin coffee shop dan lain-lain. Akhirnya
Itu kita juga udah mulai start sebenarnya, tapi baru benar-benar official startnya itu di Juni 2021. Juni 2021. Yes. Cabang atau baru satu di sini? Baru satu di sini. Baru satu ya. Ya gue doain mudah-mudahan tahun depan Amin. lu bisa ekspansi ya. Amin. Cepat ekspansi ya. Ya, amin. Gue doain. Makanya kita doain juga pandemi cepet kelar, Ya. ya kan, biar semuanya normal. Gimana Bro Klis? Ah. Kayak kereta api ngumpul mulu. Ya, Raf, background lu tuh sebagai apa sih sebelum di kopi? Macam-macam ya sebenarnya. Ya. Sebenarnya awalnya gue emang geraknya di industri audiovisual, ya kan. Itu ya biasa kerjaan gue itu kebanyakan buat ya foto, video dan lain-lain gitu kan. Emang basicnya itu. Tapi kalau misalnya bener-bener sebelum, jadi gini, Rain Coffee itu kan emang bener-bener lahir ketika emang pandemi ya kan? Iya, iya. Ketika emang saya di layoff, dipecat dari pekerjaan saya. Oh, berarti lu sempet ya? kerja, sempet jadi budak korporat. Jadi budak korporat. Gue nggak ngomong. Oke. Di mana dulu kerja? Dulu gue kerja di Lombok. Itu Oh. ada di sekolah diving. Kebetulan gue salah satu diver profesionalnya di sana. Kayak gitu. Tapi gara-gara emang pandemi kan, akhirnya kalau di sana kan buat diving, scuba diving itu kan kebanyakan orang-orang luar ya yang tamu-tamunya. Begitu pandemi, turismenya mati, ya udah akhirnya pekerja-pekerjanya juga di layoff. Kayak gitu. Berarti lu stay di Lombok tuh? Dulu iya, gue stay di Lombok. Tapi nih Ren udah jalan atau belum? Belum. ya? Itu sebelum gue mulai project coffee shop. Oke. Nah, apa namanya? Sebelumnya nih yang gue tahu ya, karena kan gue juga di daerah sini kan. Ah, Itu nama sebelum Ren itu ada reinkarnasi ya? iya. Nah, gimana tuh? Kenapa tuh bisa jadi Ren Coffee? Iya. Padahal sebelumnya reinkarnasi. Coba boleh diceritain nih ke kita sama teman-teman. Itu kalau apa ya, bahasa halusnya sih rebranding ya. Branding ya, oke. Rebranding kan perubahan struktur manajemen kayak gitu. Karena emang gue dulu waktu awal bikin coffee shop itu, gue juga nggak sendiri, ada partner gue. Cuman gue rasa emang gue sama partner gue ini nggak cocok lah visinya satu sama lain. Oke, Akhirnya kita pecah. Dan gue nggak bisa bawa nama reinkarnasi kopi lagi. Iya. Dan akhirnya ya udah gue akhirnya dengan brand baru kayak gitu. Oh, gitu. Kalau boleh tahu alamat Ren Coffee itu di mana sih? Rain Coffee Iya. di Jalan Keramat Jaya. Ah. Pas banget depan Marsudiri ini, kalau misalkan tahu itu di Koja, Jakarta Utara. Terus apa lagi? Kayaknya itu doang ya. Itu doang ya? Nih guys, untuk alamat Ren Coffee di Jalan Keramat Raya, tepatnya ya di depan SD Marsudiri Marsudiri. nih. Nah, Jakarta Utara. IG-nya bro? Nah, IG-nya. IG-nya ada di rain.coffee. Ren.coffee. IG Ren Coffee. Iya. Ren.coffee nanti kita cantumin di bawah. Boleh. Oke. Jangan lupa juga di follow karena gue rencananya juga bakal ngasih konten-konten yang bermanfaat lah buat dunia Ya, perkopian. Nah, tuh itu. Jadi Kayak ada channel kita bermanfaat. bermanfaat. Betul. Terus Raf, gue mau tanya. Nama Rain atau enggak reinkarnasi ya, itu kan pasti kan lu punya ada filosofi tuh. Apa filosofinya reinkarnasi? Kalau dulu reinkarnasi itu bukan brand gue ya, jadi gue nggak bisa ngobrolin soal filosofi dan Oke. lain-lain. Gitu. Kalau untuk Ren sendiri dari lo pasti. Ren sendiri ya, itu emang turunannya dari reinkarnasi gitu setelah gue mulai rebranding. Tapi intinya kalau misalnya gimana ya, sebenarnya kalau dibilang bacanya bukan Rain ya, tapi Rain. Rain. Karena itu diambil, kalau saya sendiri ambil potongan kata itu dari bahasa Jerman ya, artinya pure. Gitu atau enggak ya murni lah. Untung Ya. lu ngambil dari bahasa Prancis. Rain. 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 Artinya apa tuh? Rain. Iya, iya. Kalau bahasa Prancis ada engnya gitu ya. Rain. Iya, bener. Ya kan tai kucing. Iya, iya. Bang, jokes lu udah mulai ke bapak-bapak, Bang. Skip dah yang itu. Iya. Terus konsep dari Rain Coffee ini apa nih, Raf? Konsepnya, Raf? Karena kan dulu gue lihat cuma ada di lantai 2 doang ya. Iya. Lu datang kan lantai 2 doang nih. Nah, tiba-tiba lu rombak semua jadi ada Live musik, lantai satunya di iya, dekorasinya rombak. segala macem. Itu konsepnya apa nih? Sebenarnya kalau gue sekarang sih memang masih tahap apa ya, pengembangan juga gue bilang ya kan. Tahap pengembangan yang emang nggak pernah berhenti gitu. Gue berusaha mencari pasnya di mana sih ini gue. Tapi sejauh ini konsep dari Rain Coffee itu adalah konsep yang kita pengen coba angkat itu adalah 1 industrial, 2 rock and roll music, ya kan, sama 3 eco friendly. Eco friendly. Live musik kapan tuh ada? Ada apa dia?
Kalau di sini kita biasanya ada yang live music tiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tuh guys, Ren Coffee ada live music Ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Tempatnya friendly, cozy. Kalau ketemu orangnya, wah asli ramah banget. Begini Ramah, lah, ramah. low profile. Soalnya. Lalu lanjut. Jadi lo itu kan sebelumnya bergerak di bidang audiovisual kayak gitu ya. Ah, Nyampe sekarang masih lu jalanin atau enggak? masih gue Masih. jalanin. Project apa sih yang biasanya lu jalanin gitu? Project yang biasa gue jalanin itu sebenarnya gue bilang apa ya? Gue lebih suka ngegarap project-project yang gue bisa infuse storytelling di dalamnya. Kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ada panggilan buat bikin kayak misalnya web series ataupun iklan yang emang ada ceritanya di situ, itu gue seneng banget kayak gitu. Tapi mostly gue emang ngerjain video-video kebutuhan ya brand-brand perusahaan. Iya. Oke. Nah, balik lagi ke kopi. Kenapa lu mau berkecimpung di dunia kopi? Nah, itu tuh. Dari diving, Iya. terus Audiovisual kok ke kopi tiba-tiba ke gitu. kopi gitu. Iya. Jadi kayak Kan kemana-mana gitu ya. Iya. Tadi gue juga kagak ngerti kopi. Nah, Tapi gue emang udah punya impian dari dulu buat buka coffee shop gue sendiri ya. Di kepala gue tuh ada bayangan kayaknya enak aja misalnya gue datang coffee shop sendiri ya kan, gue bikin kopinya sendiri segala macem, enak kayak gitu kan. Kebayang aja gitu moodnya bakal bagus banget gitu kan. Terus ya karena emang ditabrak pandemi, gue terpaksa merealisasikan mimpi gue itu lebih awal kayak gitu. Dan ya sangat kompleks sih dibandingkan apa yang ada di kepala gue. tapi gue salut sih sama kenekatan. Gue bilang sih nekat ya. Iya, Karena iya. lu buka tuh pas pandemik itu lagi naik banget kan, Juni ya 2021 ya. dan pasti banyak razia kan waktu Iya. itu kan. Iya. Salut sih gue sama nekat gitu buka Iya. kedai kopi. Nah itu strategi lu tuh gimana ya? Gue sih pasti Cara bahas. bertahannya Cara gitu ya. bertahan. Iya. Lu pasti Survivalnya. struggle gimana gitu. Kalau gue tipikal orang yang nggak ngejar cuan duluan, karena emang fokus gue ya ngebangun mimpi gue itu ya udah akhirnya gue pengen fokus itu di kembangin brand. Jadi misalnya dulu waktu zaman emang lagi strict banget gitu ya, ada atau nggak ada customer kita tetap buka gitu, kita tetap lakukan yang terbaik gitu. Biar emang di situ kita nggak nyari duit, nggak nyari cuan, tapi Iya. intinya brand positioningnya itu tetap ada gitu, orang bisa tetap aware dan itu yang emang bikin gue keep going terus. Iya. Emang mimpi lu tuh apa? Mimpi lu punya kedai kopi ya? Iya. Bikin kedai kopi sendiri gitu. Bikin kedai kopi sendiri kayak gitu. Dan Emangnya rencananya lu, Mam, mimpi lu mimpi basah mulu. anjir udah punya istri masih mimpi basah lu gimana sih? Bisa bro. Mimpi basah bukan? Rencananya Raf, untuk lu ke depannya untuk Ren Coffee itu bakal kayak gimana sih? Ini menarik nih. Iya. Gue belakangan udah mulai kepikiran end game-nya dari Ren Coffee itu sendiri gitu kan. Gue terinspirasi tahun ini 2021 kalau misalnya pada lihat di berita juga itu ada brand Indonesia itu dua kopi ya kan. Mereka sempat buka di Washington DC gitu. Iya, Dua betul kopi, betul. gua tahu ya, Dua, gua tahu dua, ya. ya. Dan menurut gue itu apa ya? Itu keren banget gitu kan. Dan mereka dapat exposure bagus banget di situ. Dapat kunjungan juga dari orang-orang tinggi di US sana gitu kan. Jadi gue mikir end game-nya, gue nggak tahu mungkin belum tahun depan, mungkin belum tahun depannya lagi. Tapi gue yakin dalam mungkin 5-7 tahun ke depan Betul, ya kan. betul. Gue pengen banget buka Ren Coffee di New York Setuju sih gue sih. supaya nanti gue bisa bilang from Free York to New York. Wow, Keren gokil, banget. gokil. Kita itu emang harus punya mimpi yang sebesar-besar. Iya. Goalsnya itu kita tanamkan, Iya. kita berjalan dari yang kecil-kecil. Iya, buat betul. Kalaupun jatuh seenggaknya di bintang-bintang. Iya. Kan? Ton, ya kan? Iya. Kutipan Soekarno itu loh, mimpilah setinggi-tingginya ya kan. Kalau jatuh, Biar nggak jatuh di bintang-bintang. dapat bintang-bintang ya. Iya. Iya. Kalau paling rendahnya di awan lah ya, kalau udah tinggi ke bintang. Nah, paling rendah tetap sih Bang di Di lumpur lantai. Lapindo. Kalau ada sebenarnya banyak sih, ada kayak brand lokal tuh, ada brand lokal kita ya, fashionnya itu udah publish di New York ya. Iya, iya. Kalau yang banyak LED-nya tuh beda mana yang di Amerika. Times Square. Ya, New York Times Square. Times Square tuh. Ya makanya gua doain lah semoga Ren para- Coffee bisa ada di sana gitu. bisa Wah, banget, bisa ya, bro. bisa ya. Bahkan semua UMKM yang sedang merintis nih tuh bisa banget kalau lu punya
benar-benar punya mimpi ya, punya impian cita-cita ke sono, tapi Iya, iya. dengan konsistensi, dan Konsistensi. komitmen. Itu sih yang susah sih. Betul nggak bro? Betul banget. Betul banget, ya betul kan? banget. Berarti lu dulu tuh sebelum di kopi bener-bener nggak punya basic ya Raf ya? Dalam artian lu learning by doing aja kayak gitu ya? Iya betul banget, gue emang bener-bener waktu itu nggak ada basicnya sama Oh. sekali. Mas, gue bilang apa ya, gue sebelum kecemplung di dunia kopi, gue minum kopi, tapi kopinya ya kopi seadanya aja, itu kopi sasetan, Iya. segala Iya. macam. Dan yang gue tahu dari kopi ya itu gitu, gue nggak Iya. tahu bakal jadi sekompleks itu. Meskipun gue juga kalau misalnya ke coffee shop, gue tahu ya ada namanya americano, cappuccino, ala gitu. Lu gimana rasa pertama kali nyobain kopi dari kopi biji? Kalau gua nih waktu awal nyemplung di kopi nih, pahit banget bro, sampai gua sama lambung. Iya sama. Lu gimana dari kopi instan tiba-tiba kan mau nggak mau harus rajin ke kopi kan, tiba-tiba nyobain kopi gini kok rasanya begini, gimana tuh coba tuh pengalaman pertama lu nyobain? Pengalaman pertama, Iya. waktu gue nyobain pengalaman pertama gue nggak ngerti apa-apa. Terus Gak ngerti apa-apa, cuman kan ya kan gue jaga muka ya, jadi gue bilang enak. Ini baru kopi nih. Di tenggorokan anjing pahit gitu. Rasanya Gue tahu tuh rasanya. kalau gue dulu pernah, gue mau cerita dikit nih, bentar nih. Gue pernah waktu gue masih kerja ya kan. Jadi gue lembur malam, ceritanya lembur malam sampai pagi tuh belum tidur, ngantuk banget gue. Akhirnya datanglah gue ke salah satu coffee shop di mall lah, gue kan kerja di mall kan. Gue minta ada espresso. Espresso. Ini espresso single shot apa nih maksudnya? Single shot kah cuma satu? Semana segini? Kok dikit banget ya single shot ya? Ya gue biasa minum kopi satu gelas Gelas gitu kan. gitu, satu gelas gede gitu ya ke kulto ya. Kayak Benyamin dong. Anjing. Yang satu mug gede banget tuh. Iya. Akhirnya datang. Dikit mbak ya? Iya. Yaudah deh, coba yang 2 shot deh yang banyak. Oke. Datang tuh. Mbak ini segini 2 shot? Iya segini ya kan. Pas gua cium minum, anjir bro, pahit sekali itu. Akhirnya Iya. gua minta gula, espresso pakai gula tuh. Thanksin nggak ngerti kopi ya. Udah harganya. ya palingan nggak pura-pura kayak gue. Kopi banget. Kali Banget. kopi. Makanya sampai sekarang tuh gua nggak tahu ya. Gua nggak bisa yang namanya minum espresso sampai sekarang. Selama gua berkecimpung di kopi, gua nggak pernah minum. Why? Kenapa bang? Kalau traumatik enggak sih, cuma karena terlalu strong kali ya. Terlalu strong banget, jadi gue sampai sekarang tuh nggak pernah gue nyobain espresso. Gara-gara tadi tuh, Trauma apa trauma? nggak ngerti kayaknya dampak psikologis gitu. Mental kena ya. Mental ya kan. Psikisnya kena. Jadi kopi saset single shot apa segini ya kan, harga mahal cuma segini doang gue minum. Lanjut. Ya Raf, untuk apa ya? Sudah seberapa pengaruhnya Ren Coffee dalam hidup lo atau di lingkungan sekitar lo? Seberapa pengaruhnya itu? Kalau di hidup gue sendiri sih kayak apa ya, gue udah benar-benar mendedikasikan hidup gue buat emang ngebangun brand ini ya, kayak gitu. Karena emang gue rasa gue punya pasang standar kesuksesan gue sendiri gitu, dan gue masih jauh, tapi gue lihat step-stepnya itu udah kebayang di otak gue, dan ketika mau udah kebayang ya berarti gue bisa lakuin itu semua Iya betul. kayak gitu. Setuju, Ram. Jadi Intinya, iya. emang kebanyakan kalau misalnya itu apapun ya, gue akhirnya ujungnya ya tidur juga di coffee shop segala macem ya kan, mastiin semuanya berjalan lancar. Yang gue tahu sih paling nggak dari ini sisi kehidupan gue aja ya pengaruhnya kayak gitu. Iya sih. Yang penting di bisnis itu kita mental konsisten Iya, sama iya, komitmen. betul, Itu sih betul. yang paling susah sih, karena Itu banyak sama. kan mental yang nggak kuat ya kan. Iya. Begitu ya contoh lah kayak pandemik gini, mereka nggak kuat akhirnya Tutup, gimana bisa nggak survive iya. ya kan. Yang nggak nyalain juga sih ya, Iya. ya namanya juga Keadaan. nggak ada yang tahu kan kita kan, seperti itu. Dan cara orang survive pun beda-beda gitu. Betul. Mungkin dengan dia tutup kedainya dan dia mau kerja di tempat lain gitu kan Buat buat nambahin- survive hidupnya gitu. Berjuang di lain hari ya. Ya betul kayak gitu. Buat apa mungkin buat cari modal lagi tambahan karena yang kemarin gak nutup gitu kan, supaya dia bisa nanti mungkin next ya dia buka kedai lagi. Gue doain sih semoga yang kemarin sempat terpuruk bisa bangkit lah, move on gitu kan. Nah Raf, jangka pendeknya Ren Coffee ini mau ada apa sih? Time coffee jangka Iya. pendeknya. Aduh. Gue jarang loh nanya ini ke dia, padahal gue partnernya. Aduh.
Banyak sih yang pengen Banyak kan, lu bisa lu ceritain gitu kan, biar teman-teman yang lain juga terinspirasi gitu. Tapi Mungkin. takutnya kalau misalnya gue buka-bukaan di sini, nanti ide gue dicolong, Nggak gue bisa. keduluan. Oh, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Iya. Jadi itu kan kompetitor kita sebutannya kan. Iya, kompetitor. Jadi planning gue terdekat ini itu adalah satu, pengen coba buka pagi. Gitu. Karena gue perhatiin di sekitaran Tanjung Priok ini itu susah banget buat buka pagi. Ya. Betul. Karena mungkin apa ya, bukan kulturnya atau mungkin habitnya orang-orang tuh kalau misalnya pagi-pagi tuh nggak ke coffee shop gitu. Mereka ya paling makan nasi uduk, sarapan, minum teh hangat, Iya, iya, berangkat betul, kerja gitu kan. Tapi ya itu bakal jadi satu hal yang menantang banget sih. Itu satu, gitu kan. Terus gue juga pengen nambah cabang lagi sebenarnya, ya kan. Begitu emang semuanya udah prepare, udah stabil, ya kan. Gue pengen nambah cabang baru lagi gitu. Boleh di spoilerin cabangnya rencananya di mana, kapan? Yang pasti nggak di Jakarta. Oh iya. Tapi lu stay di sini atau lu tinggal di selain di Jakarta? Itu kondisional aja sih Pak, lihat nanti enaknya kayak gimana. Emang lu di mana sih? Tinggalnya maksudnya? Gue tinggal di Depok Pak. Anjir, Depok Priuk, Bro. Jauh ya. Jauh. Jauh sekali Depok Priuk, itu perjuangan tuh buat kalian-kalian yang kalau menurut gue sih buat lu yang udah kerja yang benar. Semua pekerjaan nggak ada yang salah. Kerja yang benar. Kalau cuma kadang kan ada orang ya, wah gua ngapain sih kerja, gue pengen punya usaha sendiri nih. Iya. Nah itulah, begitu lu nyemplung, mental lu nggak kuat, ya itu pasti lu makan omongan lagi. Karena usaha nggak sesimpel yang lu Iya. lihat, Bre. Asli. nggak Di usaha tuh banyak yang harus dipikirkan. nggak cuma ngomong oh enak ya bisa Iya, apa iya. namanya jamnya bisa kita atur sendiri Iya. gitu kan. Emang bener jamnya bisa ngatur sendiri, cuma Libur mau sukanya gitu. mau sukanya, cuma ya siap-siap aja. Iya, itulah. Justru orang yang bisnis sama orang yang kerja tuh lebih banyak waktu kerja di bisnis. Iya, Iya, kerjanya tiap hari. iya. Betul, kadang kurang tidur bener nggak, Bro? Iya, pagi, Bener banget. siang, ke malam kerja terus buat bisnisnya. Betul. Itulah capek lah. Capek. Udah, makanya lu Udah nggak usah kerja buka aja, bisnis. nggak usah buka bisnis. Itu Nggak usah. Kerja aja, Biar udah gue nggak ada kerja. kompetitor lagi. Setuju. setuju. Iya, mendingan udah kalian pada kerja aja, nikmatin. Mau ngopi tinggal datang ke coffee shop ya kan, Iya, Krem iya, Kopi gitu kan. Ada di GoFood juga, di online. Ada di GoFood juga. Ada, no. Buat yang mager-mager jalan ya lu Malah bisa. di GoFood itu setahu gua ada promo ya, Rap ya. Promo. Iya. Betul. Promo Jadi, apa tuh, Bro? Pokoknya kalau misalnya belinya lewat GoFood itu jauh lebih murah pada belinya di kedai. Nah, Intinya itu. kayak gitu. Nah, tuh. Jadi jangan lupa pesen di GoFoodnya aja kalau lu malas kemari ya. Oke, jangan lupa, gue ingetin lagi, follow IG-nya Ren Coffee, ren.coffee. Karena ada juga gue lihat kadang gue suka buka feed, ada promo-promo juga ya, event-event, Iya, ada edukasi. Iya. Gimana cara nyeduh kopi dari Bro Muklis ya kan. Iya. Heran gue, dia di situ tuh view-nya banyak banget pakai apa? Tuyul. Waduh. Agak aging gua jeniprit. Itulah. Udah oke sih, kreatif sih Nah, ini maksudnya. ada kopi, kita datang Le. Wih, thank you Mbak. Ini apa nih? Tatakan dong. Ini gua. Americano. Oke, makasih ya. Makasih. Oke. Nah, Rap, ada yang mau gua tanyain. Pandangan lu tentang industri kopi itu seperti apa sih, Rap? Oh dari sisi bisnis ya. Iya. Gue lihat ini industri yang beda aja sih. Satu, lingkungannya lebih suportif. Gitu ya. Yang pasti kalau misalnya lu nyari ilmu, ya kan. Orang-orang di industri kopi itu mereka nggak pelit ilmu. Ya tentunya gue juga nggak bisa generalisir gitu. Iya. Tapi sejauh ini yang gue ketemu sama teman-teman di perkopian Tanjung Priok, mereka semua benar-benar suportif banget. Support. Kayak gitu. Terus kayak emang lu pengen belajar, mereka emang bakal ngajarin lo kayak gitu. Dan gue pun belajar kopi dari mereka juga gitu. Kayak gitu. Jadi itu satu. Terus yang kedua, gue lihat dari ini mungkin industri yang susah matinya gitu. Dibandingkan kalau misalnya contoh gue buka jualan makanan kayak gitu ya, ini yang nggak ada matinya aja gitu. Betul. Iya, karena gue lihat 2 tahun terakhir ya. Iya. Ya industri kopi ini makin merebak, banyak
ketahuan banyak kedai-kedai Iya. gitu kan, udah jadi lifestyle lah. Iya, di dengan adanya Indonesia. corona bukannya tutup malah berkembang lebih banyak Iya, gitu kan. nah, makanya gua heran tadi gua tanya, lu bisa nekat gitu kan Iya, buka kedai di iya. era pandemi Salah kayak satunya gini. Ren Coffee kan, Ren Coffee, yang nekat betul, gitu. nekat. Tapi bagus sih, bisa survive sampai sekarang. Iya, iya. Kan kita nggak tahu Ya, semoga seterusnya lah Iya. survive. Survive terus. Kan kita nggak tahu nih, ternyata kan corona udah mulai ini, artinya udah mulai naik lagi nih, Iya. ya kan, omset juga segala macam ya. Barista ada berapa lah? Ada 2-3 orang lah 2-3 orang. sejauh ini. 2 apa 3? 2. 2-3 orang, 4 orang, tergantung suka-suka gua kan. Sesuai kebutuhan aja. Betul nih. Lagi buka lowongan nggak? Enggak dulu. Ini gue minum ya. Astagfirullahaladzim. Apa nih? Gue bingung nih mau nanya apa lagi. Ini apa nih? Suara ya? Ya, tanya sama owner ya lah. Arenanya pakai apa itu ya? Gue lupa tuh arenanya pakai apa. Ya? Adanya pakai apa? Pakai apa bro? Pakai apa ya? Kayaknya Arenesia ya. Waduh, produk placement. Aduh. Nah, jadi jangan lupa ya, yang punya kedai kalau mau beli aren di Arenesia aja. Sekarang channel kita udah dapat Sponsor, dari iya. Arenesia. Iya. Gula aren yang 100% organik, bersih dan sehat dengan 3 kali penyaringan. Ini udah terdaftar di Halal MUI bro. Jadi nggak usah khawatir ada kandungan apa-apa. Nggak pakai ini minyak babi bikinnya. Nggak pakai minyak babi, minyak gelantang. IG-nya jangan lupa follow di @arenesia.id karena Arenesia ini memang dibuat khusus untuk campuran dengan kopi susu. Thank you Arenesia. Yoi. Gue Lanjut campur lagi. pakai americano juga enak kok bang. Enak ya? Iya. Cobain dong. Enak. Udah gue cobain kok. Cobain sekarang. Cobain enak. Ini pakai aren nih. Biar nggak pepet amat. Lanjut bro. Penuh gimmick sekali ya iklannya. Lanjut. Nggak berencana bikin channel YouTube juga? Itu masih ya rencana sih kayaknya. Karena gue selain pengen jualan kopi, salah satu visi gue adalah istilahnya apa ya, di edukasinya juga sih kayak gitu. Jadi gue juga pengen ngasih edukasi yang benar-benar banyak gitu tentang kopi. Karena sepengalaman gue waktu belajar kopi itu apa ya, bisa dibilang agak susah-susah gampang gitu buat belajar kopi secara gratis gitu. Kalau misalnya lu nggak ngunjungin kedai kopi langsung gitu, Iya, itu iya. pun juga Lu belajarnya harus- tiap kali iya, datang iya, doang gitu iya, kan. betul. Online ya kayak misalnya di YouTube gitu-gitu, alhamdulillah udah ada, tapi masih belum seinformatif yang gue bayangkan gitu. Iya, iya. Kayak istilahnya mereka ngajarin kopi, tapi dengan asumsi orang-orang udah ngerti kopi dulu kayak gitu kan. Padahal kan ya gue sendiri yang awalnya nggak ngerti kopi sama sekali ya, gue tuh perlu dikasih tahu gitu loh. Ini kopi tuh istilahnya tuh nama espresso tuh apa sih kayak gitu. Iya, Iya, betul. iya. Yang hal-hal basic kayak gitulah. Jadi kurang nggak seinformatif yang gua bayangkan ketika gua mulai belajar kopi. Makanya gue pengen bikin istilahnya apa ya, edukasinya juga gitu, entah itu lewat Instagram maupun lewat TikTok mungkin ataupun lewat YouTube, dan ngasih tahu ke orang bener-bener dari apa ya, gue bilang ya, bener-bener istilah buat beginner lah. Yep, Iya, betul, iya, betul. iya. Orang yang nggak ngerti kopi, mereka bisa ngerti gitu. Ya, bikin dong, cepatnya. Dan kita bisa kolaborasi, Gitu ya. collabs. Makanya jangan lupa follow IG-nya Ren Coffee, ada di ren.coffee. Karena bakal banyak informasi soal brewing, Iya, soal bikin kopi yang enak lah, atau seenggaknya basic daripada kopi. Betul, betul. Buat jadi barista, lu kayak gimana sih? Lu lihat aja IG-nya Ren Coffee. Nah, karena gini juga gua sama Muklis nih bikin channel YouTube ini memang untuk memblow up sih, Iya, iya, iya. ke coffee shop khususnya di Jakarta Utara Iya, gitu iya. ya. Para UMKM gitu kan. Nanti kedepannya kita udah, terutama di 2022 lah, udah banyak planning terutama buat ngebantu mereka gimana sih link untuk kayak buat dapetin PIRT, halal, Iya. segala macam. Kita kan udah ada wadah Jackpreneur ya. Iya. Nanti kita akan bikin video itu kayak gitu. Bagus banget tuh. Iya bro, makanya bikin lah. Nah nanti juga kedepannya kita mau bikin ada gimmick Chris ya. Iya. Jadi
Ya insya Allah lah setelah ini kita tayang di channelnya sama Ren Coffee, kita ada gimmick misalkan promo nih Ren Coffee, tapi syaratnya lo harus follow IG Ren Coffee, follow IG-nya Seruput, sama subscribe. Betul betul Gitu. betul. Tungguin aja makanya jangan lupa di follow, subscribe. Biar nggak ketinggalan infonya ya. Yoi. Betul, betul. Aktifin juga loncengnya. Iya. Balik lagi ke Balik lagi ke Rafa. Seruput. Oh, seruput. Ya kenapa? Kemana lagi lah. Nggak sinkron nih. Kompak dong, kompak. Ih, kayak Upin Ipin dong kompak. Lanjut, Lis. Enak nih, Rob. Enak ya, enak. Enak. Ayo lanjut. Gua ngerokok. Ngerokok aja di Udah sini. tadi. Ngerokok aja Nggak nggak? enak. Oh ya, Raf, lu barangkali lu mau promosiin apa? Ada apa aja nih? Ada apa aja gitu dari Ren Coffee atau dari kerjaan lu yang lain lah gitu. Asik. Iya, iya, iya. Promosin aja apa lu? Promosin aja. deh. Iya, nih gue single nih ya kan. Iya. Ya, udah official doi. Iya. Maaf ya. Ya, apa ya? Gue rencananya paling buat Ren Coffee ini bentar lagi kita mau coba reopening lagi ya kan. Iya, iya. Karena 1 bulan belakangan kita mulai kayak ngerombak lagi dari segi produk segala macam, tampilan, vibes-nya gitu-gitu ya kan. Jadi gue berencana mungkin Januari bakal reopening lagi ya kan. Gue bakal ngadain promo juga nanti, istilahnya buat undang teman-teman yang ada di Jakarta Utara buat datang kemari dan ngerasain apa sih yang beda dari Ren Coffee sekarang kayak gitu. Terus Apa lagi ya? apa lagi? Dari kayak kerjaan lu yang lain juga nggak masalah. Oh, Raf. gitu ya? Ya nggak mesti kopi doang. Diving lu gimana tuh? Anjir. Diving lu gimana? Kalau diving lu? misalnya Anda mau belajar menjadi scuba diver ya kan? Nah, iya, anjir. Kebetulan gue juga instruktur diving, Oh. kayak gitu. Jadi salah satu pekerjaan gue adalah ngajarin orang-orang supaya bisa menyelam atau scuba diving kayak gitu. Jadi kalau misalnya, pertama kan belum banyak orang nih yang Iya. emang tertarik ataupun nyobain dan bergelut di bidang perairan atau scuba diving gitu. Kalau misalnya pengen nyoba-nyoba ataupun ngerasain keseruannya gimana, itu bisa langsung aja kontakin gue ataupun datang ke Ren Coffee ya kan, kita Ya. bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut soal diving gitu. Buat lo nih yang mau belajar diving, Nyelam ya. nyelam, Iya. berselancar. Beda ya? Beda, Beda bro. lah. Itu apa tuh kalau selancar? Diving ya nyelam, gimana sih Selancar lu? apa selancar? Lancar itu lu pakai papan terus lu kayak Iya, gitu. iya. Surfing apa? Surfing ya? Surfing Iya, ya. surfing Kan itu. pinter lu klise. Lu. Tuh, buat lo yang pada mau belajar diving, nyelam nanti bisa hubungi Rafa atau enggak bisa IG lu apa, Raf? Promosiin IG lu. @clownstronaut ya, bisa cek-cek juga di situ Ya, ya. ada di sini Nanti ntar ya, ada di bawah. ada di kita bawah. cantumin di deskripsi Chris, Iya, ya. iya. Boleh tuh, terutama di ini kali di Jakarta tuh. Makanya kan kalau diving di Bali, Ya, daerah Bali daerah-daerah sana-sana. yang dekat laut-laut gitu ya. Ya di Pulau Seribu juga bisa kan, yang dekat-dekat dari sini mah. Lu pernah nggak diving gitu terus nggak nongol-nongol? Oh pernah. Nyelam gitu. Sampai Lu- bawah. Ini sekarang dari sini bukan saya. Gak nongol-nongol. Anjir. Lu pernah gak sih, Raf, ketika lu di bawah gitu, terus lu ke bawah arus gitu sampai jauh banget mungkin, sampai temen lu tuh yang di atas, "Wanjir, si Rafa kemana nih?" kayak gitu. Itu di Samudra Atlantik sana ya. Nah, kan kalau beberapa cerita orang diving kan kayak gitu kan, ada yang sampai ke bawah arus ternyata udah jauh banget kayak gitu. Yang gue bisa bilang sih sebenarnya bawah laut itu nggak se ekstrim atau nggak semenyeramkan yang orang-orang pikir gitu soal Iya. lagi hewan-hewannya hiu segala macem gitu. Ada Emang megalodon gak, Raf? Megalodon ada. Nanti kita nonton film yang Oh, ada film yang gua kira ada di laut dong. Lanjut. Itu bawah laut itu sebenarnya sayang banget belum banyak orang Indonesia ya. Kalau misalnya kita bandingin sama orang luar gitu ya, yang emang benar-benar bergelut di diving dan benar-benar ngerti sekaya apa sih laut Indonesia kayak gitu. Dan kenapa sih contoh banyak banget kapal-kapal nelayan dari luar tuh yang emang pengen masuk ke Indonesia Iya. buat ngambilin ikan-ikannya karena emang laut Indonesia tuh kaya banget bro kayak gitu. Lu udah diving di laut mana aja tuh? Gue sih baru dikit ya, paling perairan Lombok, perairan Bali, sama paling jauh gue ke Sulawesi doang gitu. Pulau Seribu pernah nggak Pulau Seribu? Pulau Seribu gue belum pernah, Ancol. Ngancol Ancol. jangan dong. masih di list itu bucket list Banyak ya. plastik dari ibu kota.
Udah mulai bersih. Udah mulai bersih ya, udah mulai Santai bersih. banget, gue nggak pernah Ada kesana lumba-lumba. lagi. Dikira ubur-ubur ternyata plastik. Nah, dari pengalaman lu diving nih, Aha. yang paling bagus tuh di mana, Rap? Gua pengalaman diving gua kalau misalnya secara lokasi sebenarnya masih belum banyak banget itu. Gua juga masih istilahnya apa ya? Ya belum terlalu lama banget lah di diving gitu kan. Tapi kalau misalnya kata orang-orang ya itu di perairan di Pulau Komodo, Raja Ampat itu emang istilahnya tuh bagus banget. Iya. Kayak gitu. Terutama di Raja Ampat ya kan. Sampai-sampai julukannya itu kan The Last Paradise gitu kan. Karena emang masih terawat banget dan ikan-ikannya pun masih variatif banget di sana gitu kan. Jadi Ikan apa aja tuh? Ikan sepat ada? ikan sepat, ikan Aing kan betok, gabus kalian lah anjir. Sapu-sapu. Bang anjir lu bang. Lanjut. tapi banyak banget sebenarnya gue banyak banget masih banyak ikan-ikan yang gue belum lihat gitu. Kayak misalnya contoh ikan apa tuh ikan manta yang gede, ikan pari yang gede tuh. Oh iya. Terus beberapa jenis hiu gue juga belum lihat, ikan paus gue juga belum lihat ya. Itu di Indonesia juga ada tuh. Lu nggak takut tuh? Iya, lu berenang bareng sama hiu lu nggak takut tuh? Enggak. Itu ada lagi ilmu makanya kalau misalnya nanti apa namanya? Di diving itu pasti pengenalan utama kita juga bagaimana kita Cosplay. bertingkah. Oh, cosplay jadi hiu. Nyamar ya. Enggak, lanjut. Sorry. Dalam laut nanya, bisa nih. Enggak dong. Lanjut, Rob. Pengenalan apa tuh tadi? Ya bagaimana kita harus bersikap gitu di bawah air gitu kan. Dan istilahnya tuh bahwa apa ya, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin hiu gitu itu nggak semuanya juga yang gigit gitu kan. Dan manusia itu bukan makanan utamanya hiu. Emang bukan makanannya hiu gitu. Iya. Gitu kan. Jadi kalau misalnya ada orang misalnya contoh lihat di sosial media bahwa orang digigit hiu itu karena satu hiu itu penglihatannya jelek kayak gitu, dia nggak bisa bedain antara orang gitu di atas lagi surfing sama anjing laut misalnya yang emang makanannya dia kayak gitu. Jadi emang digigit nyobain nggak cocok lepeh kayak gitu kan. Jadi penglihatannya emang jelek ya, mungkin dia kebanyakan di dalam air jadi minus. Enggak dong. Rabun. Matanya banyak garam gitu ya. Asinan Iya matanya. rabun, nggak bisa ngebedain ikan sama orang lagi berenang ya kan. Anjing garing banget. Iya, gua sampai bingung mau ketawa aja. Dead joke. Bapak-bapak bab 1. Jokes sama bapak. Itu Raf, gue pengen tanya. Diving itu kan bawa apa? Tabung oksigen ya? Nah, LPG 3 kilo. Iya 3 kilo anjing. LPG 3 kilo melon ya kan. Itu mah taruh di helm sini. Iya lagi anjir. Ada yang bentuknya apa Mickey Mouse ya, apa-apa lah aneh anjir. Itu berat banget tuh, berapa kilo itu Raf? Sekitar 11-12 kilo mungkin ya, gue juga nggak begitu hafal tuh. Tapi nggak berasa lah kalau di air. Nggak berasa. Nggak berasa. Karena intinya ketika emang kita masuk ke air itu kita istilahnya apa ya, ngapung mungkin ya, ngapung. Jadi boyan gitu, boyan sih. Gue nggak tahu bahasa Indonesianya, tapi intinya ngapung di tengah-tengah gitu loh. Jadi lu nggak tenggelam ataupun nggak ngambang di atas. Masa gue kalau berenang di Ancol tuh mau ngambang nyelam mulu, Makanya. ngambang nyelam mulu, ngambang Mana nyelam belajar mulu. diving. Makanya ada belajar diving sama Ah. saya. boleh. Apalagi gue pakai tabung ya. Mungkin tabung 3 kilo juga gue nyelam kali ya. Berarti lu buka jasa buat orang kalau mau belajar diving ya, bisa Iya, ke lu ya. betul banget. Ya gitu. Karena gue rasa orang-orang kita juga perlu tahu gitu loh, bawah laut itu rasanya kayak gimana. Itu bakal ngebuka mata banget gitu, kayak rasanya tuh memasuki dunia yang baru gitu, yang berbeda gitu. Pengen sih gue nyobain sih, kadang gue lagi tuh ke Pulau Seribu ya kan. Cuma ya itu gua takut tenggelam. Takut ya itu ada hiu tuh. Makan hiu kan. Iya ya. Nggak ada nih channel nih. Jadi dari kopi ke ikan hiu ya, Iya anjir. nyambung aja. Jauh Namanya banget juga nih ngobrol kemana-mana nih. apaan ya. BTW udah mau maghrib nih. Iya, udah. Iya, kita perlu sholat berjamaah. Iya betul. Jadi kayak kita udahin dulu ya. Bro, baru nyalain rokok. Iya. Sebat. Kalau denger suara-suara Kalau di ngaji closing. itu maklumin aja ya. Sebat ya kan. Karena kita syutingnya mau dekat-dekat maghrib. Iya. Tapi tetap
kita sholat maghrib. Ya. Iya. Apa Si ketawa? percaya, si percaya. Harus bro. Support guys bulan. Nah, ini kan channel gua sama Muklis nih baru nih. Ah. Menurut lo gimana? Apa ada saran gitu buat kita supaya Ya karena kan dia kan kerja di audio visual Betul juga sekali, kan. Bang, Ya, ya. berkaitan. Kita Gimana butuh tuh? support juga atau butuh saran, masukan. Gue sejauh ini sih udah bagus sih. Maksudnya pertama yang namanya produksi video itu ketika emang bisa dibikin simpel, sesimpel mungkin dibikin sesimpel mungkin. Kayak tuh jangan diribet-ribetin, gak usah mikir, aduh gua harus bawa lighting yang gede, aduh ini harus ada krunya sekian banyak, enggak. Kalau emang terutama untuk sosial media ya, sekarang kebutuhannya kan orang kalau misalnya udah nontonin sosial media itu juga apa ya, nggak kayak nonton di bioskop lah intinya ya. Iya, betul. Gambar bagus itu emang poin juga, tapi yang lebih penting lagi adalah kontennya gitu, isi siap. konten Betul. kayak gitu. Jadi produksinya yang sesimpel mungkin itu bagus gitu kan. Terus kontennya berisi dan bikinnya pun harus cepet kalau Iya. sosial media. Gitu. Jadi iya setuju sih gue sih karena sekarang udah banyak ya apa namanya media-media buat editing juga nggak harus Iya. ribet-ribet pakai aplikasi yang berat gitu kan. Iya, Di betul, Android juga banyak pakai handphone, apalagi sekarang lighting udah menjamur di pinggir-pinggir Iya. jalan kan. Jadi ya bisa lah lu, intinya mah cuma niat sama kemauan. Iya. Gitu. Konsistensi lu bakal pasti bisa, juga lah. konsistensi. Di era sekarang lu nggak perlu masuk TV supaya terkenal. Betul Ya. sekali. Lu cukup megang HP lu doang ya Iya. kan, konsisten di situ, bikin konten di sosial media, dan lu pun punya peluang yang sama gitu, dan bahkan peluang yang berbeda gitu, yang nggak dirasain sama orang-orang yang dulu nih, yang belum pernah ngerasain sosial media zaman-zaman dulu ya kan. Susah banget bro nyari nama dulu kan. Kalau Iya, sekarang betul. udah bener-bener semuanya di genggaman tangan lu. Iya. Siap, betul. Ya udah, sekali lagi gue mau ingetin nih buat lo apa kalian semua teman-teman, jangan lupa dukung terus channel kita Seruput, subscribe dan aktifin loncengnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa juga follow IG kita di seruput.yt. IG Ren Coffee, ren.coffee 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 aja. aja ya. Karena banyak informasi lah. Semua sekarang udah serba digital, lu mau cari informasi apa juga di digital udah ada, nggak perlu kayak zaman dulu ya kan. Iya, Orang. betul. Terusnya mau buka Google Map, nah Ren Coffee juga udah di Google ya? Google Map ya? Iya, lu nggak perlu lagi beli apa peta yang segede koran tuh. Iyalah, semua udah digital. Semua udah Itu digital mungkin bro. zaman lu pas SMP bang. Masih buka map yang gede gitu, baca peta dunia gitu anjir. Iya. Oke, bro, untuk saran semua kritik masukan kita mau collab sama siapa lagi lu bisa di komen kita. Kasih tahu kita ya di Yep. komen ya. Nanti bakal insya Allah kita bisa realisasiin tentunya dengan komen-komen yang positif ya, jangan menghujat. Kayak iya, siapa yang positif mau lah. kita datengin Betul nantinya sekali. kayak gitu. Lu boleh komen lah. Nanti kalau kita sempet kita datengin ya, kalau kita punya link ya kita samperin gitu kan. Kalau sempet kita datengin, kalau nggak mau datengin ya lu datengin kita, nggak mungkin Iya ya, sih. boleh. Enggak, maksudnya lu mau ngajak kita ngobrol juga nggak masalah Nggak ya. apa-apa, Iya, iya. nggak apa-apa. Lu punya kedai, Bebas lu kita punya mah bebas. bisnis yang berkecimpung di kopi gitu ya, bisa ya. Siap. Sama kita. Oke guys, karena ini udah masuk maghrib juga ya, kita Iya, udahin dulu. Thank you banget nih, Bro, Iya. Rafa. Thank Thank you, you, bro. thank you. Buat waktunya. Ren Sukses Coffee juga. terus buat Ren Coffee. Sukses, Thank you. survive terus. Sukses juga buat Seruput. Siap. Ya, siap. Thank you. Thank you. Goals lu ke depan 2002 capai dan makin melejit karir lo. Yoi. Thank you, Dadah. Bro. Dadah. See you. See you.